Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop gaming dari HP. Karena udah lumayan lama nih gue nggak ngebahas laptop gaming dari HP. Itu disebabkan memang untuk laptop gamingnya HP baru sekarang ini ya. Belum lama ini mereka baru masukin laptop gaming yang menggunakan AMD Ryzen 7000 series, yang beneran 7000 series ya, dengan RTX 40 series juga. Dan kali ini yang kedatangan di gua cukup menarik karena ini serinya bukan Omen melainkan seri Victus. Ini adalah HP Victus 16 S0055AX. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, HP Victus 16 kali ini tampil agak sedikit berbeda ya, karena sekarang punya warna biru gitu. Jadi birunya ini agak-agak ke-navy-navyan, agak-agak gelap, dan ini ngebikin kesan yang fresh untuk HP Victus 16. Karena sebelumnya warnanya itu yang beredar di Indonesia terutama itu hanya yang warna silver seperti gunmetal aja. Kalau finishingnya sih masih sama, ini finishingnya masih terlihat seperti plastik tapi bukan plastik yang murahan. Build quality-nya cukup rigid, tapi sayangnya memang bezel di area bawah itu masih cukup tebal untuk laptop yang bisa dibilang keluaran terbaru. Sebenarnya belum ada info apakah seri S0055AX ini yang menggunakan RTX 4050 itu masuk ke Indonesia atau enggak. Beserta harganya juga berapa sebenarnya belum tahu. Tapi basis laptop ini sebetulnya sama persis seperti S0010AX yang dimana laptop tersebut menggunakan RTX 4060 di dalamnya. Jadi config-nya semuanya sama, cuma beda di GPU-nya aja. Secara desain juga nggak ada yang berubah ya antara S0010AX dan juga S0055AX. Dimensinya ada di angka 36,9 x 25,94 x 2,39 cm dengan berat 2,33 kg. Agak lebar dimensinya karena layar 16:9 beserta dengan bezel yang masih cukup tebal, tapi bobot dan ketebalannya masih cukup oke lah. Lalu di bagian keyboard dan touchpadnya ini nggak banyak berubah ya. Untuk keyboardnya masih keyboard full size, ukurannya juga oke dengan jarak-jarak yang ngebikin keyboardnya itu jadi nggak terlalu rapat. Ada LED-nya juga meskipun nggak RGB. Touchpadnya juga masih sama, lumayan lebar untuk ukuran laptop gaming dan posisinya agak sedikit ke samping gini. Seluruh USB di sini udah versi 3.2 untuk I/O-nya, tapi yang Gen 1 alias 5 GB per second. Nggak ada card reader dan posisi kabel besar ada di sebelah kanan semua. LAN gigabit masih ada, audio jack masih ada di sebelah kirinya. Untuk bagian layarnya juga ini mendapatkan facelift, jadi ada upgrade tipis-tipis di bagian layarnya. Layarnya masih menggunakan panel IPS berukuran 16,1 inch dengan resolusi Full HD, refresh rate-nya 144 Hz. Tapi kali ini Victus color gamutnya tuh udah mencapai 100% sRGB pada tingkat kecerahan 300 nits. Yang dimana kalau kita lihat sebelumnya, kekurangan dari HP Victus itu memang ada di layarnya yang selalu masih memberikan di 45% NTSC atau sekitar 60%-an sRGB gitu. Dan untuk spesifikasinya ini menggunakan platform AMD yaitu AMD Ryzen 7 7840HS dengan GeForce RTX 4050 laptop 6GB, RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz dual channel, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, webcamnya Full HD, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Untuk kualitas webcamnya sih jujur aja ya, meskipun ini resolusinya Full HD, tapi sebenarnya kualitasnya nggak sebegitunya bagus. Ya, tapi diwajarkan karena agak jarang juga laptop gaming entry level itu dikasih webcam yang resolusinya udah setinggi ini. Jadi udah cukup oke sebetulnya semisal kalian mau pakai meeting lewat Zoom atau lewat Google Meet dan segala macam, atau dipakai streaming tipis-tipis karena biasanya kalau streaming juga itu kalian gak bakalan full satu layar webcam yang seperti ini. Jadi udah cukup membantu lah. Paling enggak sekarang resolusi Full HD kelihatannya udah jadi standar. Kalau kita bicarain mengenai opsi upgrade-nya, ini untuk NVMe SSD sayangnya cuma tersedia satu slot M.2 NVMe PCIe Gen 4 di sini, yang berarti cuma bisa ganti tapi nggak bisa nambah. Dan posisi M.2-nya sedikit aneh karena agak miring mepet ke heat pipe. Tapi slot SODIMM tetap tersedia 2 dan ini up to 2 kali 16GB 5600 MHz atau 2 kali 32GB 4800 ya. Utilities laptop ini menggunakan utilities yang sama seperti HP Omen, hampir nggak ada bedanya.
Profiling tersedia eco, balance, dan juga performance. Dan tersedia graphic switcher, sama kayak Omen juga yang disediain cuma discrete GPU only atau hybrid alias auto. Nggak ada pilihan untuk iGPU only. Oke, kita bahas cooling versus performance. Seperti biasa, gue ngebahasnya itu cooling versus performance, karena rata-rata laptop sekarang itu memang di-set untuk berjalan di TJ Max-nya, entah 95 derajat atau 100 derajat Celcius. Terlebih lagi, ini platform AMD yang skemanya juga nggak seperti platform Intel, turbo boost abis itu dipelanin, tapi biasanya dia bakalan jalan terus di TJ Max. Nah, coolingnya ini pakai 3 heat pipe aja ya, tapi ke cover sama heat spreader besar gitu di area CPU, GPU, hingga VRM-nya. Blowernya di sini punya suara yang kenceng banget dan noise-nya cukup mengganggu di telinga meski fin-nya ini udah rapet. Ini disebabkan RPM-nya sangat tinggi ketika laptop sedang full load. Tapi tenang aja, temperatur CPU di laptop ini nggak berjalan di TJ Max 100 derajat Celcius ternyata. Itu disebabkan HP hanya memberikan maksimum power di sekitar 60 watt pada laptop ini untuk mode performance-nya. Jadi semisal kalian mau menggunakan laptop ini, kalian mau pakai mode performance, sebetulnya fine aja. Jadi nggak perlu diturun-turunin lagi performance-nya, ya memang karena di setnya nggak setinggi itu sama HP. Jadi untuk CPU, kedua modenya bisa dibilang sama aja. Dan untuk GPU-nya, temperatur juga masih sangat aman ya. Saat stress test masih bisa di bawah 70 derajat Celcius, hotspotnya beres, VRAM temperatur juga beres, dan board power di sini menunjukkan angka 65 sampai dengan 83 watt. Meskipun sebetulnya HP di sini memberikan TGP 120 watt, tapi sepertinya angka 80 watt adalah batas atas untuk RTX 4050 laptop. Jadi memang TGP maksimum dari laptop ini sebetulnya useless, dan beberapa vendor laptop masih kekeh ngasih TGP yang tinggi-tinggi untuk RTX 40 series, padahal sebenarnya udah ada batasan-batasan tertentu untuk setiap seri GPU-nya. Oke, kita lihat aja lah performance lainnya, dan semua tes sisanya ini gue akan menggunakan mode performance, terkecuali benchmark sintetik seperti Cinebench R23 untuk dibandingkan setiap profile yang ada di laptop ini. Oke, gue akan mulai dari Cinebench R23 terlebih dahulu. Yang gue bandingin di sini adalah mode performance dan juga mode balance-nya. Jika kalian lihat di sini performance-nya itu keduanya udah cukup konsisten, tapi yang perlu kalian perhatiin adalah mode balance dan juga mode performance itu hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Bahkan untuk beberapa momen, mode balance justru mendapatkan skor sedikit lebih tinggi. Ini memang mode performance dan juga mode balance-nya menurut gue masih agak-agak aneh di Victus 16 ini. Lalu kalau kita cek single core-nya, itu memang untuk mode performance dia sedikit lebih tinggi ya. Selisihnya tapi cuma sekitar 1 digit aja, nggak nyampe 10 poin, jadi masih run variation juga. Dan untuk GPU-nya apabila dicek lewat 3D Mark Firestrike, di sini untuk mode performance memang sedikit lebih tinggi, tapi selisihnya bahkan nggak sampai 100 poin. Dan emang kalau dicek untuk GPU power ataupun CPU power, kalau kita cek tadi, itu sama aja ya untuk mode balance dan juga mode performance. Untuk 3D Mark Time Spy juga kurang lebih, jadinya skornya ya begitu, hampir sama persis. Jadi untuk pengujian berikutnya, semua yang gua tes itu melalui mode performance. Kita mulai dari content creation dulu. Untuk Adobe Premiere. Di sini project yang biasanya gue pakai benchmark itu beres diekspor dalam waktu 1 menit 32 detik. Bukan angka yang impresif dan kencang banget, tapi udah sangat-sangat oke lah untuk ukuran laptop dengan RTX 4050 dan juga Ryzen 7 7840HS. DaVinci Resolve di sini kalian bisa memanfaatkan encoder AV1 dengan iGPU-nya doang ya. Jadi tanpa menggunakan RTX 4050-nya. Ini untuk AV1 gue bisa mendapatkan waktu 2 menit 20 detik. Untuk project RAW 4K berdurasi 13 menit 2 detik. Tapi ini diekspornya ke resolusi Full HD. Apabila menggunakan RTX 4050-nya di DaVinci Resolve ini dengan preset yang sama, itu beres dalam waktu 2 menit 24 detik. Ini justru RDNA 3-nya berjalan lebih beres di DaVinci Resolve Studio. Lalu untuk Blender, apabila kalian menggunakan CUDA alias menggunakan RTX 4050-nya, di sini kalian mendapatkan angka 749 sampel per menit untuk Scene Classroom Benchmark, dan ini selisihnya kurang lebih sekitar 100 poin gitu dengan RTX 4060. Lalu apabila kalian mau menggunakan laptop ini untuk AI Generative Image, menggunakan Stable Diffusion, ini kalian bisa mendapatkan angka 17,64 waifu per menit untuk Project Waifu Bench yang dikasih oleh Alpha. Untuk preset-presetnya kalian bisa baca aja di slide ini, dan ini selisihnya tipis-tipis dengan RTX 3060 12GB yang ada di desktop. Tapi ini untuk generative image. Kalau untuk training sebetulnya VRAM-nya butuh lebih besar lagi daripada 6GB.
Oke, kita langsung lompat ke gaming, dan seperti biasa untuk gaming gue akan menggunakan preset yang memang udah disesuaikan dan sekiranya oke untuk laptop ini ya. Sehingga kalian juga ada gambaran kira-kira kalau mainin game di laptop ini, itu kalian bisa menggunakan preset apa aja. Seperti Cyberpunk 2077 di sini, untuk gue sih idealnya mengaktifkan DLSS 3 di resolusi 1080p. Presetnya bisa disetting ultra, tapi untuk ray tracing medium aja. Karena dengan begini, kalian masih bisa mendapatkan 71 FPS kok, dan itu angka FPS yang gede. Manfaatin aja DLSS 3-nya, karena ukuran layarnya juga nggak gitu besar, jadi gua rasa upscaling masih nggak bermasalah untuk layar yang segede ini. Lalu selanjutnya adalah Death Stranding dengan preset mentok kanan semua di sini dan juga DLSS Quality. Pada resolusi 1080p gue bisa mendapatkan rata-rata 162 fps dengan 1% minimum fps di angka 127. Angka yang cukup menarik karena memang game ini udah termasuk optimize dan juga ringan. Selanjutnya adalah Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini gue masih bisa menggunakan preset Ultra dengan FSR Ultra Quality. Di sini gue bisa mendapatkan rata-rata 82 fps dengan 1% minimum di angka 67. Performance yang juga udah sangat-sangat baik di laptop ini. Hogwarts Legacy di sini untuk resolusi 1080p idealnya gue sih masih nyaman untuk bermain pada preset high ya, dengan bantuan DLSS Quality gue bisa mendapatkan rata-rata 57 fps gitu. 1% low frame rate-nya memang cukup rendah karena ya tahu sendiri lah Hogwarts Legacy di beberapa momen itu ada aja stutteringnya meskipun spesifikasinya padahal udah sangat tinggi sekalipun. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Gue menggunakan preset Ultimate Quality dan rata-rata FPS-nya ternyata masih tinggi, masih ada di angka 112 FPS. Ini menggunakan DLSS Quality dan 1% minimumnya masih bagus juga di angka 78. Menarik nih RTX 4050 laptop sepertinya. Selanjutnya adalah The Last of Us Part 1. Masih bisa dapat rata-rata 84 FPS dengan DLSS Quality. Tapi dengan VRAM 6GB ini, kalian mungkin akan nemuin momen dimana shadow-nya itu seperti turun atau teksturnya itu seperti turun karena ya VRAM-nya udah lumayan mepet. Untuk kalian yang nggak pernah ngerasain pakai VRAM 8GB atau di atas 8GB, gua rasa kalian nggak bakalan berasa. Shadow of the Tomb Raider dengan preset Ultra dan juga DLSS Quality, ray tracing-nya juga Ultra, ternyata rata-rata FPS-nya masih bisa 84. 1% minimumnya juga masih ada di 61. Jadi ini masih cakep banget sebenarnya buat main di resolusi 1080p upscale dengan preset yang rata-rata bisa mentok kanan di laptop ini. Lalu kalau kalian main game kompetitif, apakah 144 Hz-nya kekejar? Ya jawabannya udah pasti. Rata-rata FPS-nya udah 300 lebih. 1% low frame rate-nya juga masih aman banget di 152 untuk preset very low di game Valorant ini. Dan terakhir, kemampuan SSD-nya untuk HP Victus 16 ini ternyata nggak di-nerf sama sekali. Kecepatan read-nya udah memenuhi standar NVMe PCIe Gen 4 SSD yang seharusnya di 7GB per second dengan RAID 5,7GB per second. Kecepatan random 4K Q1T1-nya masih di 100-an MB per second, tapi untuk Q32T1-nya itu udah lumayan kencang di sekitar 500-an MB per second. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan. Lebih ke kesimpulan aja sih, karena untuk harga, versi RTX 4050 ini belum diinfokan harga dan ketersediaannya. Tapi untuk versi RTX 4060 itu ada di angka 22 juta untuk yang bergaransi resmi 2 tahun dari HP Indonesia. Nah, kalau versi RTX 4050 ini, kira-kira harga yang cocok berapa nih menurut kalian? Komen aja di bawah. Karena Victus kali ini facelift-nya lumayan nih. Kamera di-upgrade jadi Full HD, layar di-upgrade jadi 100% sRGB, dan config coolingnya nggak membuat pengguna resah karena nggak di-set di TJ Max 100 derajat Celcius. Iya, kalau lihat fisik coolingnya emang kerempeng dan handling power-nya juga nggak besar. Tapi at least penggunanya akan terasa nyaman buat orang awam. Paling storage-nya aja sih, ini yang opsi upgrade-nya sangat minim. Pokoknya kasihlah pendapat kalian soal laptop ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.